Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, tsumma ssalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Untuk memulai pertemuan kita, alangkah lebih baiknya kita awali dengan membaca basmalah dan niat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma والتعليم والعبادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدلالة على الهدى والخير آمين يا رب العالمين. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang al-jumlah. Al-jumlatun. Mungkin kalian menebak-nebak kemarin habis membicarakan tentang angka-angka, berarti ini tentang penjumlahan atau matematika. Kalau ada yang beranggapan seperti itu, bisa dikatakan benar jika menggunakan bahasa Indonesia. Tetapi ketika menggunakan bahasa Arab, maka pemahaman jumlah yang berarti bilangan itu menjadi sedikit keliru. Karena apa? Al-jumlah dalam bahasa Arab itu artinya kalimat. Jadi rangkaian kata demi kata menjadi kalimat. Nah, kalimat dalam bahasa Arab adalah al-jumlah. Nah, kalau kata-kata baru di bahasa Arab kan namanya al-kalimah. Jadi al-kalimah artinya kata, al-jumlah artinya kalimat. Itu seperti itu. Jadi ketika kita gunakan kata al-kalimatun, maka itu artinya kata. Kalau al-jumlatun itu menjadi kalimat. Adapun dalam bahasa Arab, kalimat atau al-jumlah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah al-jumlah al-ismiyah. Al-jumlatu al-ismiyatu. Ya. Apa sih jumlah ismiyah atau al-jumlah al-ismiyah? Jumlah ismiyah adalah kalimat yang dimulai dengan isim atau kata benda. Jumlah ismiyah mempunyai subjek dan predikat, di mana subjeknya adalah isim atau kata benda. Ini harus dipahami. Jadi yang perlu dipahami pertama adalah jumlah. Jumlah itu artinya kalimat. Kalimat dalam bahasa Arab terbagi dua, yaitu al-jumlah ismiyah atau kalimat isim. Dan nanti yang kedua ada yang namanya jumlah fi'liyah, kalimat fi'il. Nah, yang akan kita bahas saat ini adalah al-jumlah al-ismiyah, kalimat isim. Kalimat isim, kalimat yang dimulai dengan kata benda. Kalimat isim punya subjek, punya predikat. Subjeknya adalah kata benda. Subjek, ya, subjek. Kalau kita berarti pelaku ya. Subjek pada jumlah ismiyah disebut dengan mubtada, permulaan. Sedangkan predikatnya itu disebut dengan khobar. Jumlah artinya kalimat. Kalimat dalam bahasa Arab yang pertama namanya jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah maksudnya kalimat dalam bahasa Arab yang dimulai dengan isim atau kata benda. Jumlah ismiyah punya subjek yang disebut mubtada. Predikatnya namanya khobar. Itu definisi yang perlu kalian pahami. Masih seputaran jumlah ismiyah ini, biasanya mubtada, subjeknya,
pada jumlah ismiyah adalah marfu'. Apa itu si marfu'? Sementara di sini ada penjelasan juga, begitu pula khobar, predikatnya jika tidak ada huruf yang membuat menjadi majrur. Apa itu marfu? Apa itu majrur? Bapak akan jelaskan di sini. Marfu itu maksudnya kata atau nama benda yang belakangnya dibaca harokat dhammah. Ini namanya marfu. Contoh, Ahmadun. Ahmadun berarti itu kan belakangnya dhammah. Itu yang dinamakan marfu. Majrur. Majrur berarti huruf belakang paling akhir itu dikasih harokat kasroh. Sering Bapak ucapkan ketika ada kata ila di belakangnya al-masjidu, maka dipadukan menjadi ilal masjidi karena dibacanya majrur. Yang tadi al-masjidu pakai marfu, begitu tambahan ila di depannya menjadi ilal masjidi, menjadi majrur. Ada lagi yang namanya mansub. Mansub itu berarti dibaca fathah. Contoh, ada kata yaf'ulu atau yaf'alu atau yaf'ilu. Itu dibaca marfu karena belakangnya dhammah. Lalu Bapak tambahin an menjadi an yaf'ila. Yang tadinya yaf'ilu menjadi yaf'ila. Itu yang dinamakan mansub. Sedangkan majzum itu yang akhirnya dikasih harokat sukun. Biasanya itu ciri-cirinya ada kata lam. Jadi perlu yang dipahami sini, maksudnya marfu berarti dibaca dhammah. Kalau majrur dibaca kasroh. Mansub dibaca fathah. Kalau majzum dibaca sukun. Adapun mubtada itu biasanya adalah isim ma'rifah. Apa sih isim ma'rifah? Isim ma'rifah adalah setiap isim atau kata benda yang menunjukkan kepada sesuatu yang sudah jelas atau sudah dispesifikkan, sudah tentu kepada satu titik. Itu yang dinamakan isim ma'rifat. Jadi isim ma'rifat itu sudah dikenali, sudah diidentifikasi. Nah, isim ma'rifat itu ada 7. Yang pertama dhamir. Sudah teridentifikasi huwa, hiya, ana, anta, anti, misal ya, ini contoh. Jadi ini maksudnya dhamir huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Waktu kalian kelas 7 semester pertama saya yakin sudah diajarkan huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nanu. Itu yang dinamakan dhamir atau kata ganti. Ada juga yang namanya isim ma'rifah itu alam. Maksudnya alam di sini ya tadi udah jelas terspesifikan ya. Sudah tertentu. Muhammadun berarti ada seseorang yang namanya Muhammad. Aisyatun ada perempuan yang namanya Aisyah. Khadijatun ada juga yang nama julukan Abu Bakar. Bapaknya perempuan. Nah, ini namanya julukan. Kayak saya punya anak namanya Idlan, maka Abu Idlan. Ya, Aba Idlan. Itu seperti itu. Ada juga Fairuz, permata. Ini pun dinamakan alam. Asad, harimau, singa ya. Zahrah, mawar. Itu udah jelas. Itu yang dinamakan alam. Ada juga isim isyarah. Isim atau kata yang menunjukkan kepada tempat. Hadza ini untuk laki-laki. Hadhihi ini untuk perempuan. Zalika itu untuk laki-laki. Tilka itu untuk perempuan. Isim mausul kata sambung alladzi, allati, ma, man. Itu namanya isim mausul. Mu'arraf diketahui bi alif lam. Ar-rajulu ada alif lam. Al-hadiqatu. Jadi ada alif lam qamariyah, ada alif lam syamsiyah. Itu namanya alif lam. Maka mu'arraf bi al disebut dengan isim ma'rifah.
Mudhof kepada ma'rifah. Di sini ada mudhof, kitabu, at-tarikh. Nah, di sini at-tarikh spesifik. Di sini mudhof ilaih. Munada maksud ta'yinuh, memanggil. Ya rojulun, hei anak laki-laki, atau hei laki-laki, hei remaja, itu seperti itu. Ini yang dinamakan isim ma'rifah. Sedangkan khobar itu biasanya isim nakiroh. Mubtada tadi subjek, khobar predikat. Mubtada biasanya isim ma'rifat, maka khobar biasanya isim nakiroh. Apa itu isim nakiro? Isim nakiro adalah setiap isim yang menunjukkan kepada makna yang tidak ditentukan atau maknanya masih global umum. Kalau tadi ma'rifat udah spesifik, kalau nakiro masih global. Biasanya isim nakiro diakhiri dengan tanwin dan atau tidak diawali dengan alif lam. Kalau alif lam tadi namanya isim ma'rifah. Adapun contohnya masjid-masjid, masajidun diakhiri dengan tanwin. Ini kan global, masjid-masjid banyak, ada Masjid Al-Mu'awana, ada Masjid Baitul Ma'mur, ada Masjid Al-Huda. Masih global. Belum spesifik, ya. Kitabun, tanwin, ya. Di sini kitabun. Buku. Buku apa? Buku tulis, buku bacaan, buku novel. Kecil, sughro. Apanya yang kecil? Harus ada penjelas. Insanun, manusia. Global. Saya manusia, kalian manusia. Bahkan orang dalam gangguan jiwa pun termasuk manusia. Global. Mulia, tinggi. Apanya yang tinggi? Tangga, rumah. Ya, belum spesifik. Madrasatun, sekolah. Sekolah SD, SMP, SMA, jamiah, universitas. Masih global. Mar'atun, perempuan. Perempuan apa? Anak-anak perempuan. Gadis perempuan. Ibu-ibu perempuan. Nenek-nenek juga perempuan. Si global. Ini yang dinamakan nakiroh. Ma'rifat sudah spesifik, nakiroh masih dalam bentuk global. Contoh jumlah ismiyah. Tadi kan ada yang namanya domir. Huwa mudarrisun. Dia seorang pengajar. Huwa, dia ini namanya mubtada. Mudarrisun khobar. Cirinya huwa ini mubtada dalam bentuk domir. Ya. Mudarrisun tanwin tuh. Ini nakiroh. Pengajar. Ini subjek, ini predikat. Ahmadun tolibun. Ahmadun ini mubtada. Karena apa? Alam. Ya, Ahmadun si Ahmad, tolibun dia seorang pelajar. Di sini jelas lagi ada tanwin. Ini khobar. Pelajar apa? SD, SMP, SMA, kuliah, mahasiswa, ya. Hadza kitabun. Hadza ini maaf, ini bukan tasydid, ya. Ini harusnya fathah. Hadza kitabun. Hadza ini kitabun, buku. Hadza isim isyarah. Kitabun nakiroh. Ini buku apa? Al-Qomaru ada apa? Diketahui dengan alif lam. Al-Qomaru rembulan. Nah, di sini tadi ada penjelasan selama tidak dibaca jar karena ada sebab jarnya. Nah, ini yang dinamakan sebab jarnya. Fi ini merupakan harfun jarrin, ya, atau huruf khofat, ya. Kalau ada fi maka di belakangnya sini majrur, kasroh tuh. Fis sama'i. Maka di sini al-qamar mubtada, fis sama'inya ini menjadi khobar. Inilah penjelasan tentang jumlah ismiyah.
Oleh karena itu, setelah ini bukan hanya didengar, bukan hanya ditonton, tetapi juga tolong dicatat. Setelah itu kalian kunjungi link untuk pengerjaan soal sekaligus absensi harian. Adapun untuk passwordnya adalah kata ismiyah. Untuk mengakhirinya, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.